Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita pada kesempatan kali ini berbincang santai. Bersama kita sudah ada orang-orang hebat yang luar biasa. Mungkin sudah tidak asing lagi di dunia, di kancah dunia perkudaan. Masya Allah. Baik, di samping kanan saya ada Coach Aldo, atau kalau di Arab beliau lebih dikenal Abu Faris, karena beliau sebentar-sebentar di Indonesia, sebentar-bentar di Malaysia, sebentar-bentar di Arab Saudi. Jadi dosen terbang bagian jurusan perkudaan. Nah, pada kesempatan kali ini juga ada sahabat kita Bang Ori ya. Jadi kalau ada yang di luar KW-KW beliau Orinya nih. Di sini Bang Ori. Nah, kita akan sedikit membahas tentang yang sudah kita ketahui secara umum, yaitu WDO, Wisata Dakwah Okura. Nah, kalau kita berbicara tentang WDO ini, tentu yang terlintas adalah dunia tentang bagaimana berkendara ataupun berolahraga sunnah, yakni berkuda. Maka kita dengar sedikit penjelasan dari Coach Aldo, latar belakang ataupun kenapa, bagaimana bisa muncul WDO ini, bagaimana dia bisa lahir, apa yang menginspirasi kira-kira. Oh, Masya Allah. Langsung Ustaz? Ya, silakan. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Sahabat dakwah, semua rata-rata mungkin sudah pada tahu Ustaz. WDO ini lahir tahun 2014, berawal dari sebenarnya olahraga yang kami kebetulan pemuda-pemuda yang dibina oleh Ustaz Somad dan Ustaz Mustafa Umar, yang hari-hari kami bersama beliau safari dakwah. Dalam perjalanan dakwah itu kita selalu berguru dan bertanya, dan akhirnya beliau menyampaikan sebuah kerisauan di mana pondok pesantren hari ini tidak ada satupun pondok pesantren, melainkan pondok pesantren itu olahraganya hanya bola ke bola. Itu menyedihkan gitu, menyedihkan. Karena padahal kita sudah punya olahraga sunnah yang disunnahkan, yang jelas-jelas kita harus bangga dengan itu. Maka beliau menyatakan kalau seandainya kita bisa mendalami olahraga sunnah itu, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyiarkan, mensebarluaskan, untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan olahraga itu. Akhirnya Bismillah, tahun 2014 kami berazam mendirikan Wisata Dakwah Okura. Yang sebelumnya kami mulai olahraga itu hanya untuk komunitas pesantren kami saja, di mana pesantren kita itu hanya untuk setingkat SMP, Ustaz. Problem anak-anak kita itu, kita sekolah tahfiz kan, selalu duduk di masjid, membungkuk, kemudian memegang Quran. Itu problemnya, anak-anak kita badannya lengkung semua, membungkuk gitu. Dan karena kita tempatnya jauh dari kota, sehingga anak-anak kita tuh nggak pernah ketemu dengan orang. Jadi ketika melihat orang itu aja mereka kayak Ustaz bisa lihat kucing yang tidak pernah ketemu orang. Ketika kita sentuh, kucing itu mau gigit kita gitu. Begitu dulu anak-anak kami nggak pernah didatengin orang. Kemudian akhirnya kami bawa olahraga sunnah ini untuk memperbaiki keadaan tubuhnya. Ternyata yang kami dapat banyak, Ustaz. Yang kami dapat bukan hanya setakat seperti olahraga umum, tapi ini membentuk kepribadian. Anak-anak ini jadi sikap badan jadi bagus, rasa percaya dirinya menjadi tinggi, leadership-nya lebih kuat, Ustaz. Akhirnya karena kami melihat perubahan demi perubahan, ketika anak-anak yang kelas baru masuk, itu kami lihat di dalam bahasa tubuhnya itu masih lemah, masih ya belum kelihatan gitu seorang anak pesantrennya. Begitu 3 bulan setelah bergabung dengan pondok pesantren kita dan olahraga sunnah, anak ini sikap jadi berbeda, baik itu bahasa tubuh, tutur kata dan sebagainya. Nah, olahraga yang kami bawa adalah olahraga sunnah, berkuda, memanah, itu di pesantren kami. Kemudian anak-anak ini terbiasa, lalu jadi buah bibir. Orang dari mana-mana datang, sudah dibanding. Oh, ada kuda. Akhirnya
kami pun ditelepon sama ustadz yang mengajar, aduh ini gara-gara ada kuda kami terganggu pelajaran. Orang datang dari mana-mana ingin melihat kuda dengan santrinya berkuda. Sehingga kami sulit untuk membagi waktu. Tolonglah, ini jadi masalah nih untuk anak-anak harus fokus menghafal Quran. Nah, terus kami pikir-pikir, loh ini bukan masalah, ini seharusnya solusi. Karena selama ini problem kita nggak pernah kedatangan tamu. Akhirnya dari situlah kami berazam membuat namanya menjadi wisata dakwah. Dakwahnya karena berada di tengah pondok pesantren dan kita mendakwahi tentang olahraga sunnah. Kemudian wisata karena kami mau mengajak konsep Ustadz Somad itu, kenapa kita sudah mengaji kemudian kita berwisata ke tempat wisata, dan di mana tempat wisata itu kita datangin orang banyak bermaksiat, pacaran, kemudian berpelukan di depan anak-anak kita yang masih kecil. Kemudian nauzubillah, lebih banyak lagi, belum lagi pakaian dan sebagainya. Kata Ustadz Somad, inilah tempat wisata. Datang ke tempat wisata di mana ya kita berkumpul dengan orang soleh. Syiar-syiar Islam ada di situ gitu. Akhirnya alhamdulillah bismillah kami memulai dengan nama wisata dakwah. Kemudian kami angkat nama Okura karena kami berada di Okura seperti layaknya pesantren Gontornya diangkat nama daerahnya. Akhirnya kami belajar dari situ, kami angkat nama Okuranya dan ini jadi viral. Akhirnya seluruh Indonesia mendapat inspirasi dari kita. Akhirnya lahirlah olahraga-olahraga yang meniatkan olahraga untuk sunnah ini di atas dengan olahraga berkuda ini di atas niat olahraga sunnah, berkuda, memanah, berenang. Dan kami uniknya 3 olahraga ini memang serangkai, berkuda, memanah, berenang. Berkuda jarak jauh, berenang jarak jauh, kemudian memanah dengan memanah cepat. Alhamdulillah akhirnya terbiasa dan tamu berdatangan dan alhamdulillah kuda kita sampai 24 ekor Ustaz. Masya Allah. 24 ekor, Ustaz bisa bayangkan satu ekor kuda itu biayanya sekitar 3.500.000. Di situ ada tempat tidur kuda yang harus disiapkan dari serbuk kayu. Kemudian ada listriknya, ada airnya, ada tapal kuda yang harus diganti. Kalau kita ganti sepatu itu Ustaz, setiap setahun sekali. Kalau lupa tapi kalau kuda itu kalau mati akhir. Tapi kalau kuda itu setiap bulan harus ganti sepatu. Dan sepatunya itu bukan kayak kita kulit. Kalau dia sepatu besi. Kemudian kukunya harus dipotong. Kuku harus dipotong. Dan itu biaya besar sekali. Kemudian belum lagi pakannya. Pakannya itu ada 3 kombinasi pakan, baik itu pakan alami, pakan konsentrat dan lain sebagainya termasuk vitamin. Belum lagi obat cacing. Belum lagi shampoo. Jadi memang ini Masya Allah olahraga mahal dan kami membuat terobosan subsidi silang. Di mana orang yang mampu, seperti Bang Ori, itu membeli kuda. Kemudian kita-kita yang belum bisa beli kuda, itu membantu merawat kuda Bang Ori. Nah, jadi ini subsidi silang sekali. Simbolisme. Masya Allah. Inilah ukhuwah. Nah, jadi dapat kita ukhuwahnya di sana. Sehingga kita memiliki 24 kuda. Kemudian anak-anak santri kita, kelebihannya apa? Anak santri kita berada dari seluruh pelosok, kita lengkap, duafa, yatim piatu. Mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa menaiki segala macam jenis kuda. Kita ada kuda Jerman, keturunan Jerman, Australia, Arabian, lokal-lokal banyak juga. Kita lengkap. Menarik. Berarti ini suatu informasi yang luar biasa dan sungguh menginspirasi tentunya. Bagaimana saat sekarang ini kita lihat dunia pesantren memang satu di antara masalah yang mereka hadapi, bagaimana santri ini rasa percaya dirinya, terus sikap istilahnya tidak tegas, lemah, dan bawaannya di kelas ngantuk. Jadi mungkin ini menjadi satu di antara solusi yang bisa ditiru oleh pesantren-pesantren yang lain yang ada, bahwasanya bagaimana agar di pesantren itu jangan futsalnya yang ditonjolkan, jangan olahraga lain yang sudah umum, tapi bagaimana pesantren itu punya ciri khas olahraga sendiri, dan jawabannya adalah berkuda. Dan tentunya beliau bisa dijadikan sebagai tempat kita bertanya, karena pengalaman di lapangan sudah tidak diragukan lagi, sudah mengajar di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, maka ini suatu busyra, berita gembira buat pesantren yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa share dengan WDO, Wisata Dakwah Okura, bagaimana bisa melestarikan ataupun membangun di setiap pesantren itu punya tempat
berkuda bagi santrinya. Masya Allah. Selanjutnya mungkin Sebenarnya ada satu lagi. Ya. Sekarang kita berada di horsepower. Oke. Banyak juga orang yang bertanya, kita ada wisata dakwah Okura, kemudian sekarang kok ada horsepower? Perkenalkan dulu horsepower ini. Ini di medsos sekarang jadi buah bibir gitu. Pertama, mungkin bilangnya pecah kongsi atau apa semacamnya. Ini Coach Aldo ada apa? Sampai Japri ada apa dengan wisata dakwah Okura sehingga kok ada horsepower? Inilah khas kita semua. Kami membentuk sebenarnya antara WDO dengan horsepower itu sebenarnya antara ibu dan anak. Jadi dibidani, dilahirkan dari wisata dakwah Okura, kemudian muncullah horsepower. Bedanya di mana? Kalau persamaannya tetap di atas olahraga sunnah, tapi bedanya horsepower ini adalah tempat kita show horse, tempat kita tampil di tengah-tengah publik, menunjukkan bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk show off, syiar, menunjukkan kepada publik, inilah jika pemuda-pemuda itu di atas olahraga sunnah, mereka tampan-tampan, mereka gagah-gagah, mereka saya kuat. Aja baru 2 kali naik sudah gaya jalannya itu udah berubah. Berbeda. Pulang ke rumah ketemu istri udah, beda. Masya Allah. Nah itu. Berarti. Jadi horsepower itu tempat kita adu ketangkasan skill, karena di sini lengkap. Di sini kita ada olahraga untuk memanahnya, berkuda memanahnya, ada untuk berkuda jumpingnya, rintangan dalam arena, ada berkuda alam, untuk jumping alam, jadi rintangannya itu di alam. Kalau di dalam arena, ketika kita jumping, kena rintangannya jatuh, kuda selamat. Tapi kalau di alam, kena rintangan alamnya, kuda sama penunggangnya jatuh. Nah ini perlu keberanian dan ketangkasan. Kemudian ada lagi, kita ada mini endurance, kita bisa keliling di area 7,8 hektar ini, Masya Allah, di tengah kota. Dan ini untuk kompetisi, sifatnya untuk menunjukkan skill on horse. Jadi skill kita di atas kuda, mari sama-sama yang sudah sekolah di WDO, kemudian di sini untuk uji ketangkasannya. Dan yang punya minat juga ingin belajar, bisa datang di WDO itu khasnya pendidikan. Pendidikan, karena kan itu pesantren. Jadi edukasi ke sana. Tapi kalau di sini untuk kita kompetisi. Gitu. Jadi kira-kira apa program-program ke depan? Yang terang kita di bawah Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda, di mana sekarang Pordasi hari ini, PP Pordasi sudah membuat cabang olahraga untuk berkuda ini juga semakin banyak. Seperti kami sebelumnya terkenal dengan paling banyak cabang berkudanya di sini. Baik itu yang tadi kita sebut ada jumping, ada cross country, ada endurance, ada berkuda memanah. Belum lagi ada akrobatik. Kita ada akrobatik, skill on horse, kita bisa dengan pedang, dengan tombak gitu. Dan kebetulan kita juga mengambil ilmunya, sanadnya ke Turki, Turki Utsmani. Alhamdulillah, bismillah kita sudah menggali itu semua khazanahnya dan bersambung lah intinya ilmunya. Ya itu intinya kita ngambil dari Mamluk Mesir Ustaz ya. Kemudian kita kembangkan, kemudian kita ajarkan kepada semua, dan tentunya tidak luput dengan kompetisi-kompetisi. Jadi kedepannya kita akan ada banyak kompetisi hampir setiap bulannya. Masya Allah, menarik ya. Bagaimana mungkin selama ini kita hanya melihat di film-film orang berkuda dan show-show semacam, kita melihat mudah sekali rasanya. Melihat gimana di atas kuda bergaya dan seterusnya, jokinya di atas kuda santai. Ternyata ketika kita sudah naik di atas kuda sungguh sangat berbeda, ya. Jadi memang segala sesuatu itu harus punya ilmunya. Baik, kita beralih ke Bang Ori, Bang Ori selaku original. Apa beliau di Powerhouse ini? Salah satu owner dan penasehat. Beliau Bang Ori, jadi bisa dibilang beliau yang kepala suku lah di Powerhouse ya. Horsepower. Maka kita dengar kira-kira ada sepatah dua kata. Kita persilahkan Bang Ori. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ana, Aldo, para sahabat berkuda, lambang negara adalah burung Garuda. Olahraga kita hanya semata-mata berkuda. Takbir. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah, memang seumur-umur kita hidup, inilah mungkin Ana tahu bagaimana
Nabi Muhammad kita yang kita cintai, ajarlah anakmu memanah, berenang dan berkuda. Jadi seumur umur ana bersahabat dengan seorang sahabat Aldo, beragam olahraga yang ana coba. Inilah mungkin olahraga yang benar-benar apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berkuda ini adalah sumber dari segala sumber kekuatan. Jadi di sini memang kalau kita belajar berkuda dari awal serius, insya Allah bagaimana kita ketahui para pemimpin dunia berkuda. Dan juga mungkin sebagaimana kita ketahui juga Perdana Menteri kita Mahathir Mohamad umur 93 sampai saat ini masih berkuda. Jadi berkuda menguatkan badan sampai ajal, insya Allah. Jadi sampai saat ini anak serius berkuda dan alhamdulillah untuk berkuda ini terapi di situ juga ada terapi kesehatan yang mungkin banyak testimoni para orang yang mungkin awalnya sakit ya kayak autis, insya Allah sembuh dengan berkuda. Mungkin fisiknya lemah, insya Allah kuat dengan berkuda, dengan kecerdasan juga. Nah, jadi dipadukan dengan memanah, tapi juga berkuda harus diimbang dengan berenang. Jadi bagaimana kita tahu dengan Di satu kesatuan ini, kesatuan. berkuda, berenang, memanah. Nah, jadi semua punya tujuannya masing-masing. jadi kalau berkuda memang sumber kekuatan, tapi awalnya semakin kuda kencang, itu jantung kita memang semakin kencang lagi. Jadi sumbernya kita harus berenang, harus berenang dulu. Oh ya, berenang itu melatih Berenang dulu, melatih paru-paru, jantung. Jadi kalau memang itu memang kita coba untuk berkuda ya alangkah lebih baiknya kita untuk berenang dulu. Dan insya Allah ke depan di horsepower nih bisa jadi ada kolam renangnya. Ya? Mungkin masih program ya agenda. Insyaallah, amin. Doakan aja. Beliau ini arsitek unggul. Biar apa namanya itu langsung dikombinasikan ya. Masih unggul. Apalagi kita ketahui horsepower ini di tengah-tengah kota diapit oleh 3 mall besar. Ini sangat luar biasa prospeknya. Selain tempat pelatihan berkuda, tempat perusahaan insya Allah. Insya Allah. Ya, dengan sahabat kita ini ahli arsitektur, dia akan program dengan agenda-agenda besar ke depannya. Insya Allah dengan pasca wabah corona ini, begitu banyak agenda-agenda besar yang akan kita adakan. Insya Allah. Baik, sahabat berkuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang kita. Tentunya kalau kita ingin teruskan kita akan berlanjut 1 jam 2 jam tidak akan terasa. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di video berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan ulas lebih dalam lagi tentang apa-apa yang berkaitan dengan berkuda ini. Terima kasih Coach Aldo, Bang Ori. Kita jumpa lagi di lain waktu insya Allah. Demikian kami. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan niat dan azam yang kuat kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, semuanya semata-mata untuk syiar Islam, untuk kebaikan agama ini, untuk generasi umat ini, dan untuk kebangkitan dan kejayaan Islam tentunya. Demikian dari kami. Kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.